Kasus polisi tembak polisi yang melibatkan ajudan mantan Kadif Propam, Ferdi Sambo. Pertama, dia mengakui bahwa dialah otak pembunuhan atau penembakan saudara Joshua. Yang kedua, dia mengakui dialah otak yang merancang obstruction of justice. Saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal. Apa alasan saudara sampai harus membuat skenario seperti ini? Bro, lu lagi ngapain itu? Ini bro, lagi ngeliat kasus pembunuhan Brigadir J. Oh, Kalian tahu kasus ini? tahu gua. Tahu. Lu tahu gak kasus ini kita bisa sambungin sama negara kesejahteraan tahu? Ini juga ada dampaknya nih di kalangan masyarakat ini. Nah, gue juga tahu nih kronologi dari kasus ini. Kayaknya gue bisa deh buat analisis kasus ini. Gimana kalau kita bahas aja? Boleh tuh? Yuk, kita bahas yuk. Nah, kasus pembunuhan Brigadir J dan bagaimana kasus ini tuh bisa menjadi refleksi penting bagi negara kesejahteraan di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, Indonesia menganut negara kesejahteraan, di mana negara kesejahteraan itu bukan hanya memberi pelayanan dasar seperti pendidikan serta pemberian kesehatan, tapi harus juga memberikan perlindungan hukum secara adil bagi seluruh warga negara. Nah, pada kasus Brigadir J ini menjadi salah satu momen penting menunjukin bahwa aspek perlindungan hukum ini masih punya banyak tantangan. Gi, lu tahu kan kronologinya? Tahu gua. Nah, gue bakal ngejelasin kronologi ini. Tapi kronologi dari kasus itu panjang dan lebar banget. Tapi gue bakal lebih ringkas aja, lebih padat. Oke. Nah, intinya pada 8 Juli 2022, Brigadir J ini ditemukan tewas di rumah atasannya, yaitu siapa? Irjen Pol Ferdi Sambo. Nah, Ferdi Sambo. Nah, pada tanggal 11 Juli 2022, Polri itu mengumumkan bahwa terjadi tembak-tembak antara Brigadir E dan Brigadir J. Jadi kematian itu karena tembak-tembak gitu. Nah, terus berlanjut pada tanggal 12 sampai 31 Juli 2022, mulai banyak tuh kejanggalan dari kasus ini. Terus otopsi ulang pun dilakukan gitu. Terus keluarga korban ini melaporkan. Nah, kasus ini tuh diambil alih oleh Bareskrim. Karena apa? Karena banyak sekali kayak tekanan dari publik untuk membahas kasus ini tuh lebih dalam gitu. Nah, pada tanggal 3 sampai 9 Agustus, fakta-fakta tuh mulai terbongkar di kasus itu. Brigadir E mulai menjadi tersangka disusul dengan Rizky Rijal dan Kuat Ma'ruf. Nah, sampai akhirnya Ferdi Sambo itu menjadi dalang utama dari kasus ini. Kenapa? Karena dia tuh yang menyuruh penembakan itu. Jadi sebenarnya yang menyuruh penembakan itu ya Ferdi Sambo. Terus si Ferdi Sambo juga menghilangkan barang bukti, serta dia juga kayak merekayasa tempat kejadian gitu, yang sebenarnya jadi dia rekayasa gitu, seolah dia tuh nggak bersalah. Nah, jadi kita tahu nih dari kasus ini tuh yang awalnya tembak-tembakan terus berkembang menjadi pembunuhan berencana. Dan pembunuhan berencana ini dilakukan oleh atasannya itu sendiri. Ngeri nggak itu? Dari kronologi itu kayaknya gue bisa analisis deh. Boleh jelasin nih analisisnya. Jadi kasus ini awalnya berat bukan karena pembunuhannya, tapi karena ada melibatkan aparat yang seharusnya menegakkan hukum, tapi dia malah jadi pelanggarnya. Nah, terus dari laporan yang ada 24 anggota Polri yang dicopot dari jabatannya karena keterlibatan atau lalai dalam menangani kasus ini. Nah, terus juga hal ini juga nunjukin bahwa adanya satu pelanggaran kode etik besar-besaran, terutama pada profesionalisme sama integritas, terus ada juga prosedural. Terus yang kedua ada penyalahgunaan kekuasaan karena skenario ini awalnya dibuat oleh si atasannya itu sendiri. Nah, terus yang ketiga ada kultur kepemimpinan yang tidak sehat. Kenapa? Soalnya
si bawahannya ini tuh disuruh sama Iya, si iya. Ferdi Sambo ini buat ngebunuh si siapa si Brigadir J ini, padahal hal itu udah tahu hal itu salah gitu. Iya, iya, benar. Nah, terus yang paling mengkhawatirkan tuh lembaga ini Polri yang Iya. harusnya menjadi penegak hukum malah jadi pelanggarnya atau malah jadi si Pelakunya gitu. pelakunya dari Kasus ini. Terus Dari analisis lu tadi, kira-kira pasti ada nggak sih dampak gitu dari masyarakat? Nah itu ada dampaknya itu di masyarakat tuh. Boleh dong jelasin? Boleh. Nah yang pertama itu ada di dampaknya bagi keluarga si korban, di mana keluarga korban itu timbulnya rasa trauma, ketakutan yang mendalam. Dan juga karena kerusakan nama baik, itu karena ada narasi palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak berwajib. Juga ada dampak kedua itu di bagian keluarga si pelaku, di mana anak dari Ferdi Sambo sama Putri Candrawati itu mengalami perundungan oleh teman-teman sama masyarakat sekitar dan kehilangan seseorang tua dari anak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Dan juga ada dampaknya bagi Polri, di mana masyarakat itu kurang kepercayaan kepada si Polri. Tingkatnya itu bahkan lebih rendah loh daripada KPK sama Kejaksaan Agung. Oh iya? Ya itu bahkan sampai di tingkat itu 54%. Jadi dikarenakan itu juga ini menunjukkan juga kepercayaan masyarakat itu rapuh sekali. Bahkan sekali aparat salah itu dampaknya sangat luas. Indonesia kan menganut negara kesejahteraan. Jadi Indonesia menggunakan hukum untuk menciptakan keamanan, Iya, iya. keadilan. Tapi setelah penjelasan teman-teman tadi tentang kasus pembunuhan Brigadir J, itu harusnya jadi evaluasi dong bagi kita. Bener. Harusnya iya sih. Karena hukum itu harusnya menciptakan kejujuran. Contoh tadi, kamu bilang kan ada penggelapan bukti, Iya benar. terus ada menyuruh bawahan untuk melakukan sesuatu yang salah. Iya. Itu kerusakan moral gitu. Jadi perlu ada evaluasi supaya budaya ini Tidak mencerminkan. integritas, kejujuran itu nggak sekedar teori tapi harus jadi budaya yang bertumbuh di negara kita. Jadi kalau Indonesia mau disebut sebagai negara kesejahteraan, kasus ini menjadi pintu utama, pintu yang dapat dievaluasi seperti itu. Wah bro, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Jadi kita nambah wawasan juga. Tapi waktu udah sore nih, gue mau cabut. Sama gue juga. Tapi sebelumnya seru banget Jang ngebahas kasus ini. Seru. Jadi terima kasih ya teman-teman karena diskusi kita hari ini. Saya lebih paham tentang kasus pembunuhan Brigadir J dan lebih mendalam. Sama-sama bro. Ya bro. Bro pamit dulu ya.